Halo nakama, kembali dengan Mimin di sini. Kita tentu saja sudah membaca One Piece chapter 1067. Nah, sekarang waktunya sedikit membedah chapter terbaru kali ini, yang berjudul Catatan Germa, atau Fang Record. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut bertualang. Cerita dimulai dengan chapter story lanjutan Germa Double Six. Perjalanan tanpa emosi volume ke-24, yang berjudul Keisar melawan Vince Mokjats. Pada cover kali ini, kita diperlihatkan pertarungan antara Keisar klon melawan Vince Mokjats, yang akan berlangsung di kerajaan Germa Double Six. Seperti yang kita bahas pada cover story chapter 1061, jika Keisar akan melakukan reunian dengan Vince Mokjats, walaupun mereka diperlihatkan bertarung, tapi Mimin yakin kalau mereka nantinya akan bekerja sama. Seperti yang pernah disinggung Queen pada chapter 1017, kalau Dr. Vega Fang, Queen, Judge, serta Keisar, merupakan anggota dari organisasi bernama MATS. Mungkinkah Keisar dan Judge akan bekerja sama lagi, sebagai seorang ilmuwan untuk membuat teknologi yang tidak kita bayangkan, berhubung mereka berdua merupakan mantan dari anggota organisasi MATS. Kehadiran Keisar di dalam pasukan Germa, akan membuat kerajaan Germa Double Six menjadi lebih kuat lagi, menarik untuk menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Otak Vega Fang, chapter dimulai dengan memperlihatkan Jawari Bani, dalam keadaan marah dan menanyakan kepada Dr. Vega Fang, perihal kepalanya yang mengecil dari sebelumnya. Lalu kita melihat Vega Fang mengatakan, jika dirinya memotong kepalanya karena terlalu besar. Pada chapter ini terbungkap alasan Vega Fang, memotong kepalanya karena memakan buah iblis Nomi, yang berarti cerdas. Dengan dirinya yang terlahir jenius, oleh sebab itu kepala Vega Fang yang kita lihat pada chapter sebelumnya, membesar karena kapasitas datanya membuat otak atau kepalanya membesar, seperti raksasa, atau disebut sebagai otak terbesar di dunia. Berlanjut lalu kita bisa menyaksikan, candaan Luffy dengan Vega Fang. Luffy mengatakan kalau Vega Fang memotong kepala itu, berarti membuat dirinya menjadi bodoh. Kita melihat ekspresi tidak percaya Dr. Vega Fang, atas omongan Luffy. Sedikit informasi sampai saat ini, karakter yang mendapatkan gelar ter di One Piece, seperti manusia terkuat, makhluk terkuat, manusia tercerdas, semuanya memakan buah iblis. Hanya satu orang hingga saat ini, yang belum jelas apakah dia memakan buah iblis atau tidak. Dia adalah pendekar pedang terkuat di One Piece. Berlanjut, terungkap jika apel yang ada di kepala Vega Fang, merupakan antena dari otak miliknya. Seperti yang kita lihat pada chapter 1067, atau chapter-chapter sebelumnya, yang tertulis Fang Record, merupakan hangga dari otak milik Vega Fang. Jadi telur raksasa tersebut adalah inti dari otak Vega Fang nakama. Terungkap juga, kalau apel antena tetap terhubung dengan gelombang fisikis, walaupun Dr. Vega Fang dengan otak aslinya jauh. Berlanjut lagi, pada chapter kali ini juga, terungkap jika Dr. Vega Fang, memang menciptakan 6 Vega Fang, dengan keahlian di bidang tertentu, dan kepribadian milik Vega Fang. Namun, setiap klon ataupun cloning, memiliki kepribadian dan pengetahuan yang terpisah. Walaupun begitu, Dr. Vega Fang menjelaskan, jika mereka semua, Fang 01-06, termasuk Vega Fang, terhubung satu sama lain dengan Fang Record, atau otak utama Vega Fang. Ini sungguh kegeniusan yang sangat luar biasa. Prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh Vega Fang, tidak ada di antara ilmuwan seperti Judge, Queen, atau Caesar, yang mampu melakukan hal yang serupa dengan Vega Fang. Tentunya, dengan terciptanya klon atau cloning Fang ini, sungguhlah menakjubkan. Fang 01-06, karena mereka satu sama lain memiliki keahlian masing-masing. Berlanjut, Dr. Vega Fang lalu mengatakan, jika suatu hari nanti, otak atau Fang Record, akan bisa dibagikan ke semua umat manusia. Mimin terfikirkan, dari perkataan Dr. Vega Fang ini, jika misalnya hal seperti itu bisa terjadi. Mungkin saja nantinya, orang-orang akan mengetahui apa itu Void Centurion, atau abad kekosongan, yang pemerintah dunia tutupi, akan diketahui melalui Fang Record milik Dr. Vega Fang. Ini sangat luar biasa nakama, Mimin berpikir, Dr. Vega Fang benar-benar akan memberitahu semua orang, atau semua orang bisa mengakses Fang Record nantinya, untuk mengetahui penelitian, Void Century, atau apapun yang Vega Fang ciptakan dengan cara mengakses otak miliknya. Itu berarti, semua Fang juga mengetahui apa itu Void Century. Perlahan tapi pasti, Oda Sensei tampaknya benar-benar membawa kita ke ending One Piece nakama. Kegagalan. Berlanjut, ketika Dr. Vega Fang berbicara, tiba-tiba Jawelry Bani menyerang Dr. Vega Fang, menggunakan pedang beam. Jawelry Bani mengatakan, jika apa yang dilakukan Vega Fang itu salah.
Bani menambahkan kalau Vega Fang rela mengorbankan sesuatu untuk pengetahuan. Itulah sebabnya, Bartolomeu Kuma bisa menjadi robot tanpa perasaan. Namun di saat bersamaan, pedang BIM yang digunakan Jewelry Bani ternyata adalah sebuah produk gagal. Pedang tersebut berfungsi bukan hanya untuk menebas, namun BIM yang dipancarkan oleh pedang itu bisa berfungsi untuk menarik perhatian serangga dalam jumlah yang banyak. Lalu kita melihat serangga dengan jumlah yang banyak menghampiri Jewelry Bani, sehingga dia pingsan. Terungkap fakta, jika Buni memiliki kelemahan atau takut dengan serangga, ini sama seperti Sanji dan Nami yang tidak berani dengan serangga. Berlanjut, Vega Fang mengatakan apa yang Buni lakukan sangat masuk akal, karena Vega Fang telah mengubah Kuma. Tampaknya Dokter Vega Fang juga menyesali atas apa yang dia lakukan, sehingga mengubah Kuma menjadi robot. Apakah mungkin pemerintah dunia juga mengancam Vega Fang untuk menjadikan Kuma bahan penelitian karena dirinya merupakan salah satu ras spesial? Atau Vega Fang benar-benar ingin mengubah Kuma hanya dari sekedar nafsu semata atau nafsu ilmu pengetahuan? Menarik menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Berlanjut ke cerita, Dokter Vega Fang bertanya kepada Luffy tentang naga lain selain Kaido yang ada di negeri Wano Kuni. Luffy menjelaskan jika yang dimaksud Dokter Vega Fang itu adalah Momonosuke. Dokter Vega Fang menjelaskan jika naga Momonosuke adalah sebuah Devil Fruit gagal, walaupun Vega Fang telah membuat naga tersebut menggunakan faktor keturunan Kaido. Selama 20 tahun, Vega Fang berpikir pertumbuhan naga tersebut tidak seperti aslinya. Terungkap di sini, kegagalan yang dimaksud Vega Fang adalah bentuk warna dari naga Momonosuke, yaitu yang berwarna pink. Tampaknya kesalahan 1% bagi Vega Fang tetap disebut gagal meski sudah 99% dikatakan berhasil jika harus menuju ke 100%. Namun terlepas dari anggapan jika Devil Fruit Momonosuke adalah Devil Fruit gagal karena warnanya yang berwarna pink. Namun kualitas naga Momonosuke sangat sama seperti Kaido. Dia memiliki daya tahan yang sangat kuat. Dia juga sudah bisa mengeluarkan bola Bird Memin yakin suatu saat nanti naga Momonosuke akan sekuat naga milik Kaido. Kembali ke cerita, Kapten tercinta kita Monkey D. Luffy juga bertanya kepada Dokter Vega Fang tentang robot raksasa di depannya atau robot gunung. Apakah robot tersebut adalah ciptaan dari Dokter Vega Fang? Lalu Dokter Vega Fang menjelaskan jika robot di depan mereka bukan ciptaan darinya. Dokter Vega Fang mengatakan robot yang ada di depan Luffy dibuat sejak 900 tahun yang lalu. Dan robot raksasa legendaris tersebut pernah menyerang Marizoa 200 tahun yang lalu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika ternyata robot kuno ini memang digunakan untuk melawan pemerintah dunia. Vega Fang mengatakan jika robot tersebut tidak diketahui dari mana asalnya dan apa tujuannya. Robot kuno tersebut rusak karena kekurangan energi. Tampaknya robot yang menyerang Marizoa kalah bukan karena kekuatan pemerintah dunia tetapi karena kekurangan energi. Menarik, bagaimana menurut kalian nakama? Apa kira-kira energi yang digunakan untuk menggerakkan robot tersebut? Mimin memiliki dua opsi, yaitu adalah energi api atau energi listrik. Kenapa Mimin menyebutkan energi yang mampu menggerakkan robot kuno tersebut adalah energi api atau energi listrik? Karena pada chapter 1065, Vega Fang Lilith mengatakan andai saja di dunia ini terdapat api abadi, mungkin dia bisa merubah energi berbentuk apapun. Hingga saat ini memang belum ada satu orang pun yang bisa menciptakan api abadi. Tapi dari pertanyaan Lilith, Mimin yakin jika suatu saat nanti sumber daya tersebut akan ada. Opsi kedua yaitu listrik atau petir. Kemampuan buah iblis milik Enel pada cover story chapter 467 dan cover story chapter 474 memperlihatkan Enel menemukan sebuah kota kuno di bulan yang memiliki pasukan robot yang telah dinonaktifkan. Namun sejak Enel menggunakan energi listrik yang besar, dia mampu membangkitkan pasukan tersebut. Mimin berpikir jika opsi kedua adalah pilihan yang tepat. Karena kemungkinan besar petirlah yang mampu menggerakkan robot kuno tersebut. Karena Arc Agate identik dengan ala-ala robot. Mulai dari sepatu, robot dan semua yang berhubungan dengan teknologi. Jadi pilihan yang tepat untuk menggerakkan robot tersebut adalah energi listrik. Mungkin kedepannya kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Dan Mimin yakin Enel pasti akan kembali nantinya. Berlanjut berpindah ke lokasi lain. Tepatnya di ruang Sanji dan kawan-kawan berada. Nampaknya kelompok Sanji mendengar pembicaraan Luffy dan Dokter Vega Fang yang sedang berlangsung. Di sini Neko Robin mengatakan 200 tahun yang lalu juga terjadi diskriminasi terhadap manusia ikan. Waktu yang sama dengan robot tersebut menyerang Marizoa. Sebelum berlanjut, ada beberapa momen di mana clue atau kejadian 200 tahun pernah dibahas di One Piece nakama.
Alur waktu One Piece 200 tahun yang lalu. Pertama, kapal terbang yang ditemukan kelompok bajak lautan topi jerami sebelum tiba di Pulau Jaya. Mulai berlayar. Chapter 218 dan 219. Yang kedua, pemerintah dunia berdamai atau beraliansi dengan pulau manusia ikan atau Fishman setelah diskriminasi ratusan tahun. Chapter 620. Dan yang ketiga, ini bisa jadi ada keterkaitan sama robot kuno yang bangkit 200 tahun yang lalu. Tampaknya Oda Sensei perlahan tapi pasti mengungkap kepada kita semua sedikit demi sedikit. Sudah menuju akhir cerita ini Naka. Menarik menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Berlanjut, terungkap fakta lain jika Vega Force 01 atau robot yang menyelamatkan Tao Sansani dari monster U-Robot dibuat berdasarkan robot kuno tersebut. Namun ada satu hal yang tidak bisa ditiru dari robot kuno tersebut yaitu tenaga atau energi yang digunakan. Sama seperti yang Mimin jelaskan barusan. Berlanjut, Vega Vangsaka mengatakan jika di masa lalu terdapat sebuah tenaga atau energi yang mampu mengubah akal sehat dunia ini. Mungkinkah tenaga atau energi yang dimaksud tersebut adalah hal yang ditutupi oleh pemerintah dunia? Atau alasan kenapa pemerintah dunia menyerang kerajaan kuno? Sungguh banyak misteri, nakama. Patut untuk ditunggu. Pergerakan Vegapunk dan kedatangan CP0. Berlanjut, berpindah ke lokasi Vegapunk asli. Vegapunk berbicara tentang Jewel Ribani kepada Luffy. Kalau dia telah melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Vegapunk mengatakan akan memberitahu suatu hal kepadanya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Jika Vegapunk akan menjelaskan kepada Jewel Ribani alasan kenapa Vegapunk mengubah Kuma menjadi robot atau mengubahnya menjadi bahan penelitian. Menurut Mimin, Vegapunk akan memberikan rekaman khusus untuk Jewel Ribani. Sebuah pesan yang dibuat secara khusus oleh Bartolomeo Kuma untuk anaknya Jewel Ribani. Pesan yang berisi alasan kenapa dia bersedia menjadi robot bagi pemerintah dunia. Menarik ditunggu, karena kita juga tahu Kuma juga merupakan ras spesial. Sama seperti ras raksasa dan ras lunaria. Mungkin kita akan mendapatkan jawaban dari ini semua. Berlanjut, Dr. Vegapunk lalu berbicara dengan Kapten Tercinta kita. Jika kedatangan Luffy ke sini adalah sebuah takdir. Wow, seorang peneliti atau ilmuwan berpikir tentang sebuah takdir. Vegapunk meminta Luffy membawa dirinya pergi dari Pulau Egghead. Suatu permintaan yang tidak terdugakan. Di saat yang bersamaan, tepatnya di perairan Pulau Egghead, CP0 yang sebelumnya kita lihat pada chapter 1062 sudah datang ke Pulau Egghead. Kita bisa melihat Rob Lucy, Kaku, Stussy dan Seraphim Kuma sudah bersiap bergerak. Di sini kita diperlihatkan Rob Lucy diperintahkan untuk membunuh Vegapunk dan juga Jewel Ribani, lalu berpindah ke lokasi lain tempat Saka dan Fang lain berkumpul. Mereka mengatakan jika CP0 atau kapal pemerintah datang ke Pulau Egghead. Dengan kemunculan kapal tersebut membuat Usopp dan Nami panik. Kita juga menyaksikan Sanji yang akan bersiap melindungi Nico Robin dengan sekuat tenaga apapun yang terjadi. Lalu Vega Vangsaka meminta Fang yang lain untuk memberikan pesan ke CP0. Jika mereka boleh menyimpan Seraphim Kuma tersebut, lalu Saka memerintahkan mereka pergi. Di momen ini Saka juga mencegah mereka atau menolak akses mereka masuk ke Pulau Egghead. Sebelum berlanjut, Mimin ingin membahas alasan Vegapunk meminta Luffy membawanya kabur. Mimin berpikir jika Vegapunk sudah menyadari pemerintah dunia akan membunuhnya. Oleh sebab itu, Vegapunk meminta Luffy membawa dirinya. Namun kemanakah tujuannya? Mimin yakin tujuannya adalah Elbaf. Itu adalah tempat atau satu-satunya lokasi aman untuk membawa Vegapunk keluar dari Egghead. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika clue atau plot cerita Elbaf sudah dekat, Egghead hanyalah gerbang untuk Ars selanjutnya atau Ars yang lebih besar. Mimin yakin CP0 gagal membunuh Vegapunk. Namun Mimin berpikir CP0 akan mendapatkan suatu informasi yang mana itu membuat pemerintah dunia nantinya mengarahkan seluruh kekuatan tempurnya ke Pulau Elbaf. Menarik menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya, perang besar nampaknya akan terjadi di sana nakama. Sebuah pulau legendaris, tempat di mana para pejuang berada. Pulau Elbaf. Apa yang terjadi dengan Kuma? Berpindah ke lokasi lain, tepatnya di kerajaan Kamabaka, kita bisa menyaksikan Lindeberg memberitahu Monkey D. Dragon jika sesuatu hal yang aneh terjadi kepada Kuma. Di sini diperlihatkan jika Kuma berdiri dan bersiap meninggalkan Kamabaka. Kita bisa diperlihatkan Kuma bergerak atau kabur dari Kamabaka dengan tubuh yang sebagian hancur atau kesadaran yang hilang. Semua orang di Kamabaka terlihat panik dengan apa yang terjadi kepada Kuma. Lalu kita diperlihatkan dialog Monkey D. Dragon yang berbicara dengan wajah yang marah kepada Kuma. Ada apa Kuma? Kau ingin pergi kemana? Lalu kita juga melihat Ivankov berbicara jika pertempuran pasukan revolusioner baru saja dimulai. Namun Kuma tidak menghiraukan hal tersebut.
Chapter ditutup dengan banyak informasi dan misteri-misteri baru. Sebelum kita mengakhiri ini semua, Mimin ingin membahas sesuatu tentang Kuma. Ada apa sebenarnya dengan Kuma? Mimin memiliki dua opsi untuk itu. Pertama, Kuma tiba-tiba bergerak sendiri kemungkinan karena masih terhubung dengan Dr. Vega Fang dan merasa Dr. Vega Fang dan Jawal Ribani dalam bahaya. Atau bisa juga karena tersinkronisasi oleh Serapim Kuma dan menganggap Serapim Kuma sebagai ancaman buat Vega Fang dan Bani. Dan opsi yang lain atau opsi kedua, jika terdapat bom di tubuh Kuma. Maksud Mimin seperti ini, dengan tidak jelas alasan perginya Kuma membuat Mimin berpikir jika penelitian Dr. Vega Fang tersebut menempatkan sebuah bom di tubuh Kuma yang diminta secara khusus oleh pemerintah dunia. Misalnya Kuma diculik atau kabur sewaktu-waktu. Itulah kenapa Dr. Vega Fang menyesal atas perbuatannya karena Kuma tidak bisa lagi diubah ke kondisi semula. Perginya Kuma dari Kamapaka karena Kuma tahu bom tersebut akan ledak. Kalau dia tidak benar-benar pergi mungkin seluruh orang di pasukan revolusioner akan mati. Maka dari itu Kuma pergi atau berlari tanpa penjelasan yang pas. Ini hanya sebuah teori atau opini, mungkin salah bisa juga benar. Tapi yang pasti kita menunggu saja kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Chapter kali ini sangat luar biasa karena terdapat banyak informasi dan bahkan misteri di dalamnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa Mimin bagi bersama kalian nakama. Semoga nakama terhibur dengan apa yang Mimin buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut nakama kurang pas atau kurang tepat, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.